Hai, ketemu lagi bersama kami di podcast Raye, Andre, Villa. di hari yang cerah dengan matahari bersinar dan terbit dari ufuk timur. Kita tuh pengen membuat sesi untuk menjawab question of life. Oh, bener. Ini yang sudah kita gelar kuesionernya dari Sabang hingga Merauke ya? Sudah kita kumpulkan ya, Pak? Iya. Baik. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini itu cukup bisa menggambarkan diri kita hanya melewati 3 pertanyaan aja. Gitu. Oh, ini sedalam itu ya, Dre? Jadi kalau misalkan kayak, Raya Andre Pila adalah insan-insan ceria. Ya. Apakah setelah mendengar kita menjawab 3 pertanyaan ini itu valid? Nah, makanya coba didengarkan dulu. 3 pertanyaan question of life ini bisa kamu aplikasikan ke hidup kamu dan ke teman-teman kamu ketika lagi nongkrong. Itu dia. Siapa tuh lagi nongkrong, bingung bahas apa? Bahas tetangga udah kelar semua chapternya, masalahnya udah jelas. Iya. Bahas temen yang kelakuannya kayak guguk udah kelar. Udah cut off soalnya. Udah nggak jadi teman. Bahas mantan basi. Bahas musuh udah menang jauh. Asik. Dan apa kira-kira yang bisa kita obrolin di tongkrongan bisa dengan membahas question of life atau pertanyaan intisari dari kehidupan. Biasanya ini akan menyangkut point of view personal kita, perspektif kita dalam melihat sesuatu. Iya. Hingga kayak benar kata Andre, ini akan mencerminkan kita as a person. Betul, meskipun nggak holistik ya secara keseluruhan gitu Iya, ya. betul. Tapi paling Holistic nggak holistic care, Obat. Esther C. Bisa juga sebenarnya kayak naruh missing puzzle. Oh ternyata Raya orangnya begini, Andre orangnya begini, Pila orangnya begini, kayak apakah kita gila-gila pengen kalian tahu tentang kita? Enggak. Bisa lo aplikasikan. Oh Andre tuh kayak temen gue di tongkrongan itu Iya. loh. Raya Temen tuh yang kayak, udah gue musuhin. Ini emang gue jangan nonton Andre lagi gitu. kan bisa juga teman baiknya. Oh, bisa gitu. juga, bisa. Pila tuh mirip yang ini, Raya tuh mirip yang itu gitu loh. Betul. Gitu. Jadi lakukanlah cocoklogi. Apakah pertanyaannya itu? Ya. Kita akan jawab sekarang juga karena pertanyaan ini juga bisa lo jawab ke diri lo sendiri karena seru. Ih, apa ya kalau gue apa ya gitu. Bisa. Jadi langsung aja kita ke pertanyaan pertama ya. Sikat. Gue tuh dulu sering banget ngejudge orang yang bertahan di hubungan yang banyak masalah. Dia balikan Toxic lagi. relationship. Iya, Ya. balikan lagi. Gue tuh pasti udah langsung ngejudge kayak, BG lu kok masih Ngapain mau sih? aja, ngapain sih? Udah putusin, ngapain sih? Udah cabut cari yang lain. Gue tuh kayak gitu banget dulu orangnya. Sampai kayaknya 2-3 tahun yang lalu gue belajar bahwa satu, keluar dari relationship itu, apalagi toxic relationship tidak semudah itu. 2, banyak banget faktor yang sangat amat personal yang membuat lo tuh nggak bisa ngejudge hubungan ini baik atau buruk hanya dari luarnya saja. Apalagi hanya dari satu masalah saja. Betul, karena kompleks banget. Kayak let's say, gue tuh dulu bener-bener duta anti selingkuh. Jadi kayak kalau ada orang yang selingkuh, tolol, putusin. Sekarang gue nggak bisa. Sekarang kayak banyak sekali layer di dalam layer lagi yang membungkus daripada satu hubungan antar manusia ini, Kak. Jadi kalau misalkan ada teman lo yang diselingkuhin, lo bisa mengerti itu. Kalau posisinya adalah temen gue pasti akan denger dulu ceritanya. Gue akan sarankan yang terbaik menurut gue dan yang gue pikir, kayaknya ini terbaik menurut lo gitu. Tapi kalau ternyata tidak dijalankan sarannya, selama dia berusaha untuk tidak menyakiti dirinya sendiri, gue akan dukung-dukung aja lagi. Dulu tuh gue bisa kayak ngambek sama temen gue. Pain sih lo males gue dengerin saran lo lagi. Males gue ngasih saran lo lagi gitu. Kalau sekarang gue udah kayak, kompleks sih mak, nggak bisa ngejudge. Tapi ini beda cerita sama orang yang gila-gila ngeviralin. Misalnya pasangannya selingkuh, ujung-ujungnya dia baikan lagi. Tapi jadinya ngambil keuntungan. Tiba-tiba mobil baru, tiba-tiba apa baru, tanpa penjelasan. Kayak nggak ngejelasin gitu ke publik. Lo udah ngejadiin kasus perselingkuhan lo publik, begitu balikan nggak lo jadiin publik. Tiba-tiba bayan aja, tiba-tiba Langsung case close. Terus habis itu nggak ada penyelesaiannya. Sampai kita nggak tahu tuh sekarang kabar pramugari itu gimana. Hey, Ya kalau gue gitu mah. kenapa? Karena mungkin lo ngerasa dia punya tanggung jawab ya. Iya untuk dong. hal itu Nih ya. lo bayangin nih mak, misalnya nih ada seseorang yang punya kisah yang sama, suaminya atau istrinya juga selingkuh. Amit-amit. Terus dia jadi punya keberanian. Ini salah, gue punya keberanian gara-gara ngelihat kakak A influencer ini, aku juga deh pengen ninggalin
pasangan aku yang toksik, begitu dia ngeliat, lah kok balikan lagi, jadi aku harus gimana? Kecuali dibeberkan penyelesaiannya. Nih penyelesaiannya, maaf ya publik, kita udah nyangkut pautin lu pada, gue akhirnya balikan nih, karena alasannya A, B, C, D, E, F, G, ke depannya A, B, C, D, F. Menurut gue itu fair. Tapi ketika lu selingkuh minta pembelaan masyarakat, baikan diem-diem baik loh, nerima keuntungan. Itu apa kalau bukan TAI? Tapi itu makanya itu gue tetap ngejudge. Tapi kalau yang sekarang kayak gue tidak cepat ngejudge orang yang ada di hubungan yang banyak masalah, ya mungkin banyak juga faktor yang lebih worth it lagi untuk akhirnya dipertahankan. Kalau gue gitu. Bener sih, tapi dengan jawaban lo itu bisa juga sebenarnya lo misalnya ada di pihak temen lo nih, temen lo itu juga yang problematik, tapi kan sudut pandang ceritanya selalu dari dia. Iya kan? Jadi kita tuh selalu bisa melihat dari sudut pandang lain. Tadi gue waktu itu siapa tahu temen lu itu yang contribute sama masalahnya. Iya lagi. Iya. Percis, gue baru nasihatin orang, gue bilang, lu jangan sampai lu kelar sama cewek lu yang sekarang, lu ngerasa itu semua salah cewek lu ya. Oh, berarti temen lu cowok nih? Iya, lu juga ada salahnya, lu benerin nggak? Baru lu jadian lagi sama orang lain. Baru terjadi, bener mak, bener. Iya kan, bisa jadi juga dia problematik, tapi gara-gara sudut pandangnya dari dia terus, jadinya dia selalu jadi main karakter protagonisnya. Bener. Ya kan? Iya, dia yang menerima kayak gue tuh kayak gini. Kayak kita denger cerita Pila lah. Zaman tapi kalau gue real nggak sih? Gue korbannya gila. Bener, tapi Iya, Tadi tuh jawaban gue mau itu juga ya. Tadi jawaban gue mau kayak gitu, kayak kenapa orang bisa pacaran lama padahal hubungannya gak jelas gitu, sampai akhirnya gue tahu sendiri rasanya, gue jadi nggak ngejudge lagi. Cuman karena lo dijawab itu, gue jadi yang lain deh. apa tuh? Dulu tuh gue zaman sekolah kan bisa dibilang gue miscongeniality ya. Persahabatan. Gila-gila main, gila-gila nongkrong, gila-gila ngejaga tongkrongan gitu. Nah jadi tuh gue dulu suka ngerasa kayak kalau ada orang yang suka tiba-tiba menyendiri di tengah orang nongkrong, menurut gue tuh kayak, lu kayak nggak tahu waktu deh, kayak bisa nanti tahu, gitu. Tapi sampai akhirnya kayak as we grow older, ngerti kayak bahwa gak semua hal tuh selalu datang in the most convenient time. Ngerti nggak? Even the baddest news hits you di saat dimana lo lagi justru kayak nggak prepare sama that kind of news atau that kind of situation kan. Jadi kayak maybe some people need time, need space. Nah gue tuh sekarang jadi nggak ngejudge lagi. Kalau dulu kan memang karena pikirannya masih perkara main aja. Jadi kayak ya lah orang lagi bermain lu gini amat sih, party pooper gitu. Tapi kalau sekarang gue paham bahwa kayak oh iya, being overstimulated is real. Mak. Oh iya, being kayak socially drained is real. Jadi gue totally get it. Kalau sekarang, maksudnya sesimpel itu aja sih. Maksudnya kalau untuk hal yang dulu gue judge dan sekarang gue pahami dalam sisi yang lebih krusial atau lebih penting, kayaknya nggak ada deh. Kayaknya ini yang ada di kepala gue itu deh. Karena kan lu dulu nggak pernah diem di tongkrongan, sekalinya diem karena lu lupa sikat gigi kan? Jadi lu disuruh dibungkam. Apa yang nggak udah? Gue diem. Dia bukan bad mood tapi jigongan. Gue diem jujur bokau. Gue dulu dibo, diem bokau. Itu belum makan, bau lambung. Lambung, betul. Sebagai asam lambung fighter sedari dulu ya. Iya. Ya kalau gue sesimpel itu aja sih. Kayak Iya. jadi kayak diem aja, banyak masalah dia gitu. Tapi itu bisa jadi projecting ke sifat people pleaser kita. Karena sedikit banyak gue mengerti. Kita kan sebagai people pleaser pengennya tongkrongan seru. Kita yang meng-provide keseruan itu. Kayak ngerasa responsible gitu kalau kayak tongkrongan ini nanti pada pulangnya nggak dapat impresi yang bagus. Yang seru. Padahal kan tuh orang diem bukan harusnya kita juga Bukan tanggung gila-gila. jawab lu PJ acara. Nah, enggak juga, bukan. Soalnya gue PJ dekor. Nah, berarti lu memastikan indah aja. Indah aja, betul. Paling enggak juga gue pastikan semua hal-hal yang dibutuhkan selama ini ada ya. Ada. Gitu. Tapi gue itu aja sih, sesimpel itu aja kalau gue. Oke, kalau gua sekarang gua ngerti yang tadinya gua judge banget kalau misalkan orang berpenampilan aneh atau maksimalis banget. Atau bahkan minimalis banget. Jadi penampilannya tuh terlalu aneh. Itu tuh gue sempet ngejudge sampai gue menjadi orang itu. Apa dulu yang kalau inget lu judge tuh apa misalnya? Jadi misalnya di dalam suatu acara tiba-tiba tuh orang bener-bener show banget. Pakai apa segala macem dipletak-pletokin ke situ di mix and match dan bener-bener jadinya heboh. Kita ngeliat belang-belentong. Jadi itu gue ngejudge banget kayak apa sih mau lu sebenarnya, lu pengen kelihatan kayak apa sih. Tapi gue semakin gue bertumbuh dan makin datang ke acara-acara, bahkan orang yang kalau pakai baju minimalis aja itu tuh sama tujuannya dengan orang yang pakai baju heboh.
dia punya kebutuhan untuk di-discover, kebutuhan untuk di-recognize. Semua orang tuh punya itu, kayak kenapa lo pakai baju minimalis aja? Karena kan nanti semua orang heboh, gue pengen minimalis aja, gue sederhana aja. Jadi Pengen gil-gil di-recognize. be. Gila-gila, iya. Satu visi beda misi. Beda misi. Keren. Orang yang dandanannya heboh banget, ya emang pengen dilihat gitu. Jadi memang orang untuk berdandan datang ke suatu tempat itu memang ada kebutuhan untuk di-recognize. Cuman caranya aja yang beda-beda, Mbak. Gitu. Dan terserah gitu ya. Terserah. Jadi sekarang gue kalau lihat orang bajunya aneh, apakah gue ngejudge? Gue ngejudge. Tapi tidak negatif konotasinya. Iya. Gue lebih ke Judgement-nya baik. Judgement-nya lebih ke Objektif ya. referensi apa ya yang dia ambil, gimana mau look apa yang di-achieve sama Berarti dia. bukan ngejudge, lu lebih ke observasi. Observasi. Betul. Jadi gue Analisa. ngerti analisa. Jadi gue ngerti kayak gue ngerti kok di dalam suatu event ini kalau misalnya kita bajunya sama semua susah kelihatannya gitu. Memang harus beda-beda, memang harus ada ngeluarin identity dan personality gitu. Kalau lu pengen tampil sederhana, gue juga ngerti lu pengen kelihatan kan paling minimalis, pengen sederhana aja gitu. Biar kayak sederhana aja bagus loh. Gitu. Iya, bahkan ini- kalau ada orang salah dress code pun gue juga ngerti. Oh gitu, Mak. Gue ya ngerti lah aja kalau misalkan Sebagai kayak orang sering underdress ya, Dre? iya sebagai orang yang underdress, Yang minimalis orang banget. Minimalis, kasual. casual, nggak suka ada padding di pundaknya. Nggak Kan Andre Nggak suka- estetiknya ini, clean girl look. Clean girl estetik. Iya, sama no makeup look. Mode swear, kayak Wardah waktu itu. Barusan sama freedom nipple. coy, gitu. Jadi itu yang tadinya gue ngejudge banget, ngejudge-nya tadi konotasinya negatif kayak, caper banget ke, apa ya referensinya gitu. Kayak ini kan desainer J.W. Anderson. Ya. Dia kan bikin baju heboh tapi dianya kaos sweater aja sama jeans. Sweater, betul, itu dia. Mirip-mirip Bob Sadino ya? Iya lagi. Iya benar. Bob Sadino. Such an icon. Such an icon. Iya kayak gitu. Iya Warna. bener-bener. Itu juga tanda berarti kita ini grow up ya? Iya, Iya, Mak. sebenarnya. Bener. Maksudnya grow older, kayak beda lagi medan perang yang kita hadapi, take outnya makin beda-beda lagi. Sehingga hal Betul. yang tadinya mungkin kita nggak bisa compromise, sekarang kita lebih kayak legowo. Kayak lebih mengerti, banyak tahu sudut pandang di dunia ini. Iya. Yang bener itu bukan versi lo doang gitu. Gitu, benar. Dunia ini nggak cuma hitam ataupun putih. Bener, Mak. Yes. Apa? Abu-abu semen. Abu-abu semen ada. Iya. Bisa. Semennya semen tambal gigi ya? Coy. Oke, next. Pertanyaan berikutnya. Gua ada. Apa? Jadi waktu SMP, gue tuh kan waktu gue SMP gue belum ngerti dandan gitu mah. Dan gue tuh kayak nggak diajarin skincarean anyway sama nyokap gue karena what my mom taught me was cara ngurus rambut. Iya. Itu dari gue kecil. Jadi kayak kalau misalkan gue kan dulu anak paskib, gimana ya biar nggak hitam, biar kayak tetap cerah muka gue tuh nggak ngerti. Sehingga ada peak moment gue kayak paskib. Terus lu bayangin gue tuh nggak sih tipe-tipe anak yang kayak rambutnya sepinggul, badannya kecil, ngerti nggak sih? Belum lagi dulu gue kecilnya tonggos, bener. Coba nyamping. Oh, oke. Maksudnya Udah dibela. udah gue udah bayar 2 kali, gila, jaga mulut lo. Nah terus habis itu gue naksir lah sama seorang anak baru, Oke. Yes. seorang cowok. Gue inget banget ini waktu Guru. Oh, anak itu baru. guru baru, kalau itu ini anak baru. Ah. Jadi pas kita kayak baru naik kelas 8 gitu, gue naksir sama seorang cowok, anak baru pindahan. Terus, nah somehow ada teman deket gue nih, teman deket gue di paguyuban pecinta Michael Jackson gue. Tiba-tiba dia udah akrab nih sama si anak baru itu. Pas gue tanya kok lo akrab, ternyata pacarnya si temen gue ini, temen gue namanya Sarah. Dia tuh pacarnya tuh sekelas, bangku sama si anak baru ini. Minta comblangin lah gue, kayak kenalin dong gue sama dia, comblangin dong. Terus kayak gue tungguin gak dicomblang-comblangin. Maksudnya kayak gak chat juga gue, gak ngobrol juga gue gitu kan. Terus kayak kenalin dong, sampai akhirnya gue tanya dong ke dia, kenapa sih dia gak mau ya sama gue jelek banget ya. Soalnya gue tuh emang gak pede juga sama diri gue saat itu. Dan apalagi di masa kita kecil ya kan, kepala kita nggak sematang itu, sehingga tuh kita mikir untuk punya pacar sebenarnya cakep atau jelek. Betul. Nggak ada barometer seru gitu. Nggak ada barometer Belum. lu tuh orangnya Iya, menyenangkan. kocak, Nyambung tuh pintar, belum. iya. Nyambung. Nyambung tuh belum, sefrekuensi, Bener. playlist sama tuh belum kan. Jadi cuma cakep atau jelek gitu. Nah nih cowok tuh putih gitu loh, kayak cakep gitu. Standar kecantikan yang lo percaya pada Iya, saat itu. standar kecakepan juga yang gue percayai, dan tipe aja mah, ngerti Tipe. kan? Tipe alias tipe pila. Terus pas gue tanya, iya comblangin dong, terus dia nggak mau sama gue soalnya gue jelek gitu. Terus teman gue tuh kayak mencoba menenangkan gue,
Enggak lah, Pil, lo kan baik. Lagian udah banyak kali cowok nggak lihat fisik. Itu. Terus, nah, nggak berhenti di situ. Maksud gue kalau berhenti di situ, gue bisa anggap angin lalu lah. Dia panjangin. Dia tembelin lagi dengan living proof. Seperti dengan bukti kisah nyata. Yaitu Temen gue aja ada sumpah, dia ngomong ceweknya jelek banget. Cowoknya cakep. Tapi mereka jadian karena ceweknya baik banget sama itu. Buat gue core memory anjir. Sampai hari ini tuh core memory. Tapi jujur, Ini bukan jawaban gue ya. Gue dicerita sama persis barusan laku terjadi. sumpah, tapi jujur gue juga jawaban gue mirip-mirip itu. Mirip gitu. Tapi gue mau share dulu untuk Sarah Shima. Mungkin gue belum pernah closure ke lo, tapi itu menyakitkan gue. Ini ada gue cerita juga kayak lu, Phil. Tapi ini bukan jawaban gue ya. Ya, oh oke. Jadi kemarin gue duduk di fashion show, sebelah gue Cinta Laura. Gue digambarin tuh sama orang, apa tuh namanya, live drawing. Gue digambarin, dikasih lah. Terus Cinta ngeliat, ih bagus banget, beda tapi bagus ya. Kayak aslinya tuh, maksudnya kayak di gambarnya kayak cowok-cowok anime ganteng. Berarti Dibakar lah sama Umi Kuari. Katanya berarti aslinya. Terus kata Cinta lo, enggak, aslinya ganteng juga. Cuman yang digambar cowok anime ganteng, kata dia gitu. Kalau aslinya kan bencong ganteng. Masalahnya kan yang udah pasti bener kan yang pertama ya. Jadi kayak Cinta, terima kasih ya buat semua kamu udah menjelaskannya. Tapi saya percaya yang pertama. Lu aslinya cowok Batak ganteng maksudnya. Oh, Iya. maksudnya cowok anime ganteng. Jadi cowok anime ganteng. iya betul. Kan digambar kan anime ganteng. Kalau di asli kan karikatur. Aslinya malah 2 dimensi ya. Aslinya pantomim. Gitu. Iya, tapi gue tuh mirip-mirip juga Pil jawaban gue. Jadi apa pujian yang sebenarnya rada menyakitkan gue? Yaitu gue dibilang baik, tapi hanya baik. Gue itu kayak Tambahin kayak gitu ya. apa ya? Kan lu tau gak sih, biasanya tuh kata baik itu suka digunakan ketika kita habis ngomongin orang yang jelek-jeleknya. Di ujungnya pasti ada gini. Tapi dia baik sih. Tapi dia baik sih. Jadi menurut gua kata baik itu adalah sebuah pujian yang malas. Iya. Kayak gua Enggak, pernah yang buat nyelamatin. Nggak, ujian sapuan. Iya, sapuan. Sapuan kayak gue pernah dibilangin, tapi mungkin ini mau gue kuliah gitu ya, kayak gue suka sama cowok, terus habis itu temen gue ngulik lah ke si cowok ini, terus habis itu si cowok ini tuh bilang kayak, iya Re baik banget, dia tuh gue kebayang gitu kalau istri gue dia, tapi ya dia baik banget sih, tapi dia bukan tipe gue. Gak tau kenapa gue tuh rada offended karena kita udah banyak ngobrol dan menurut gua lu bisa harusnya menyebutkan kualitas-kualitas lain dalam diri gue selain baik. Balik lagi, baik itu adalah kata sapuan. Jadi sama dengan Iya, kayak cerita konsepnya gua. kayak iya lu jelek ya, bukan tipe dia, udah nggak usah ngarep. Tapi dia baik sih, tapi lu baik sih. Iya, baik ngerti tuh nggak? Paling nggak tambahin baik dan bersahaja kek. Iya, apa kek, baik dan rajin apa menabung kek, iya, kek, kek. baik dan enak diajak ngobrol kek, apa kek. Atau ngerti kalau nggak? dia emang nggak bisa nyari pujian karena fisik, bilang aja baik dan nyaring. Itu kaya banget. Bisa. Atau kayak baik dan bisa nyanyi, nggak apa-apa. Baik dan nggak fales. Baik dan itu udah pujian. Iya. Bisa. Itu udah pujian. Baik dan lincah. Bisa. Luas. Active lifestyle. Suka geo. Itu banyak loh. Kelebihannya. Baik dan banyak noise-nya. Nah, bisa. Bisa. Cuman kekurangannya agak nggak noise cancelling jujur. Jujur belum di-download fiturnya. Jujur, belum ada. Itu jadi menurut gua baik tuh sebuah pujian yang rada malas. Considering lu harusnya udah banyak ngobrol, harusnya lu udah banyak tahu. Iya. Jadi itu satu, sama yang kedua, segala pujian yang di belakangnya ada tapinya. Itu udah pasti. Cakep sih. Tapi baik sih, tapi Kayak Andre tadi ganteng sih. Anime. Tapi gantengan di gambar. iya, itu pujian yang actually hurt my feelings. Tapi Sama. BTW gambarnya nanti kalau boleh disematkan, pasti gambar gak ada mukanya ya. Jadi gantengnya sebelah mana? Bagian mananya? Ganteng frame-nya doang Iya, ya? frame-nya doang. Sama dulu tuh gue somehow ngerasa zaman gue SMP gue sering banget dipuji fotogenik. Tapi orang-orang pada bilang, lu bisa nih jadi model soalnya lu fotogenik. Maksud? Berarti kan IRL Iya. Berarti gue jelek. sontak itu menyakitkan hati dong. Sama kayak dulu tuh zaman SMP kan banyak banget editing tools kayak PicMix, Kamera 360, terus kayak Photoscape. Photogenic Gue sih. tuh memang kayak sering ngulik komputer aja gitu. Tapi teman-teman gue selalu kayak, iya kalau Pil kan jago ngedit foto yang bagus.
fotogenik sih. Itu sebuah pujian yang AJG sih, alias Jujur menurut gua Ampere ini gue cakepan aslinya. Menurut siapa? Menurut lagi-lagi itu menurut gua. Tapi boleh dong. Boleh dong. Iya nggak? Boleh. Gue cakepan aslinya. Kalau nggak percaya kita COD. Soal fotogenik nih ya, nih gue nyambung dulu baru ke jawaban gue. Gue juga pernah, waktu itu gue seneng banget karena gue jarang dipuji ganteng, tapi setelah gue berpikir, jadi kakaknya sahabat gue namanya Sheila Dara. Gue pernah dipuji sama dia, gara-gara dia ngeliat foto gue, dia kaget, ini siapa, kok cakep. Gue di atas panggung, katanya Ical ngasih unjuk foto gue. Terus kata Sheila Dara, oh ternyata Andre tuh bawah jenik ya. Jadi ganteng kalau dilihat dari bawah. Ada tuh istilahnya Bawah jenik. Bawah jenik. Tapi ada juga orang jauh jenik loh. Ada. Jauh cakep. Makanya Ada. disebutnya jumantik. Makin jauh, Jauh makin makin cantik. cantik. Ada Ada. juga yang kalau ketemu di dunia malam dan gemerlap disebutnya adalah klub jenik atau gelap jenik. Gelap Iya. jenik. Ada Gelap juga. jenik juga ada. Jadi Ada. kayak semakin banyak lighting, semakin terungkap asli dari sosok ini. Tapi semakin hauer-hauer, Iya. semakin cantik atau ganteng lah. Kalau jawaban gue adalah gue tuh somehow sakit hati, tapi kata orang-orang ini pujian. Itu kalau ketemu orang ada dua, lebih ganteng aslinya, sama satu lagi ternyata kalem. Kalau yang lebih ganteng aslinya, emang gue di video mukanya kayak kuyang ya? Emang gue di video mukanya kayak barongan apa gimana sih gitu? Enggak, karena lu kalau ketemu lu kan kayak dish, lu nggak gitu, Iya. mah. Iya, tapi itu menurut gue kayak apakah video gue jadi tidak menggambarkan gue gitu? Enggak, Nah, udah lo. Tapi lo mending terima itu aja. dibanding fotogenik, anjir. Iya, faktanya kan berarti kemonyongan lo yang bikin lo viral. Tapi sama kayak gue jadi mikir skill editing gue dan tim gitu. Kalau gue kelihatan jelek ya. Nah, baliknya ke gue jago edit. Jago bikin foto Iya, jadi. maksudnya kan gue juga hidup di dunia maya juga Ya. gitu loh. Kayak emang sejelek itu kah gue di video, sedangkan itu jualan gue gitu Ya. loh. Itu bikin gue berpikir aslinya ganteng. Nah maksud gue aslinya aja tuh enggak gitu loh, ngerti nggak lo? Jadi kayaknya itu pujian yang udah susah Lu banget. kan berwibawa. Berwibawa. Bersahaja. Bersahaja. Sama kalau ternyata kalem kenapa? Kalem. Nah, gue tuh kayak ngerasa emang gue ketemu lo, gue harus langsung berpantun, Iya, atau iya, gue harus langsung salto, atau langsung apa? Tari Gua tuh ngerasa piring. tari piring. Ngapain gue harus langsung bikin apa itu namanya tari-tarian gitu biar dibilang heboh? Pas gue tuh ngerasa gue tuh punya mode-mode. Iya. Jadi kalau emang gue ketemu sama lo, gue belum rame, emang belum aja, Belum, dan mungkin iya, lagi iya. mode serius. Lagi Iya. atau lagi pemanasan aja. Iya, jadi kalau dia bilang aslinya kalem ya, gue ngerasanya gue tuh dijudge banget persona sosial medianya tuh palsu gitu loh. Oh, make sense. Dibuat-buat gitu Kayak nggak kesannya. punya personality. Make sense. Gitu Kalau ngerasanya. gue nangkepnya justru malah lu terbebani akan ekspektasi yang harus heboh dan menyenangkan. Padahal kita manusia banyak sekali Itu skinnya gitu, mah. betul. Makanya kalau ketemu gue nggak langsung heboh, ya emang ngapain heboh-heboh pakai energi anjir heboh. Iya, iya. Ada Kayak- budgetnya nggak? ada- Heboh. Kalau di Sekarang invoice ikut lo budget. atau di SOW lo harus heboh, dari masuk ke pintu lo gue langsung heboh. Langsung bawa topeng monyet tuh ya, sama palang pintu. Mereka berekspektasi tiap ketemu Andre kayak, hai, dis. Iya. Hai, dis, gitu. Enggak kan gitu. Mereka nggak tahu kalau dis itu adalah jargon berbudget. Sekali lagi guys. Sekali lagi. Iya, lo tap in apa enggak? Itu adalah mantra. Iya, untuk Anda ngeluarin dis. Mantra-mantra menggait invoice. Iya. Tapi kalian pernah nggak gitu aslinya kalem ya? Apa kalian emang dari awal aslinya udah cuawa? Enggak sih, tapi itu gue udah cukup berdamai kalau masalah ekspektasi dituntut, bukan dituntut, bener dituntut, diekspektasikan untuk terus menyenangkan dan ternyata gue lagi nggak menyenangkan, gue udah di titik gue menerima Iya. aja kayak, ya nggak Iya. apa-apa kalau lu menganggap gue lebih seru di video, nggak masalah. Nggak apa, just see you online gitu. Iya, kayak karena gue banyak lagi layer diri gue yang gue bangga juga. Masalahnya gue tuh selalu keluar di mulutnya ketika ketemu sama gue langsung gitu loh. Iya. Mungkin terasanya seperti pujian buat mereka, tapi ya cukup rada kayak, oh gue fake ya kalau gitu. Bikin overthink, bikin Iya, overtake. ditambah ini adalah balada orang ondeka. Jadi kalau misalkan dianggapnya orang yang flamboyan,
Itu Pasti tuh lucu mulu ya. 24 jam flamboyan. Iya. Ingat, ngencengin sekrup dan melemahkan sekrup itu pakai energi juga Betul. gitu loh. Kalau misalnya siapa yang lu bilang ngondeka lucu nih hari-hari, misalnya Haji Igun apa dia hari-hari juga ada istirahatnya. Benar. Nggak tiap saat dia juga ngelawak juga depan lu gitu. Betul, terkadang apa yang lu lihat di sosial media juga soalnya apa yang kita pilih untuk tunjukkan Betul. saat itu gitu. Tapi kan terkadang ada beberapa perasaan yang nggak bisa kita pilih kapan datangnya. Iya. Gitu guys. Iya, dan kalau misalkan tidak lagi nggak, gue tuh ada mode-modenya. Misalnya lagi styling, itu kan gue kerja sama orang. Iya. Ngapain gue heboh-heboh? Gue bukan star of the show-nya. Gue nggak mau nyuri perhatian juga. Tapi Kasihan itu juga yang lagi Eling, kerja. itu Eling. Itu sebenarnya kalemnya gue itu adalah salah satu bentuk profesionalitas gitu. Untuk lo kayak Ma, pernah nggak sih lu nge-hire orang malah dia yang lebih heboh? Kan ganggu ngilu ya. Maksudnya jadinya menghambat pekerjaan takutnya Iya, berisik nanti. ah gitu. berisik ya bener. Jadi kayak know what you come for aja. Iya. Setuju Setuju, lagi setuju. itu. Yes, question. guys. Gua simple lagi adalah gua dijadikan tempat curhat dan sering dimintai saran oleh teman-teman gue ketika mereka sedang dalam masalah. Walaupun pasti gak cuma gue, cuman gak tau kenapa itu tuh suatu hal yang misalnya temen gue habis telepon gue, minta saran sama gue, terus telepon gue tuh kayak gini, I did it again. Ngerti? Ngerti gak lo? Kayak bangga aja gitu, itu kan dipercayai sama ketika temen gue itu inget saran gue atau inget sesuatu yang gue omongin, itu gue bangga banget kayak gue tuh inget dulu pernah bilangin gue ini, kayak oh lu inget ya, makasih ya. Kayak gini ya. It's an honor for you to meet me. Mungkin gak sesesi atau gak sesombong itu, cuman ada kayak I did it again. What will you do without me? Itu sih gue simple aja Dulu ya, ya? itu gue. Gue juga simpel sih. Apa? Kalau gue tuh bangga, tapi orang nggak pernah nanyain adalah gue dulunya adalah anak kampung. Anak kampung Melayu. Gue bangga. Karena gue Masa punya sih? masa kecil yang indah, Mak. Oh iya mak. Iya, main bola kampung, bola plastik, dimarahin tetangga karena berisik. Tawuran sarung? Perang sarung. Gue ngerasain tuh, yang sekarang udah langka kan. Oh iya lagi. Zaman dulu- Anak-anaknya udah pada gadget. Mabar, kornet. Warnet. Iya, jadi gue happy banget dulu punya geng Gramelsi Generasi Melayu City. Asik. Syarat dulu dong. Shout out Gramelsi, kayaknya masih pada hidup sih harusnya. Gramelsi, terus Versus kita anak kampung. Lu kesannya kayak udah umur 60 deh kalau kayak Versus gitu. Bokamcil, bocah kampung Melayu kecil. Itu gue bangga banget punya teman-teman, maksudnya punya masa kecil itu. Iya, iya, tapi iya. gue nggak pernah ditanyain lu dari mana nih kecilnya. Iya juga ya. Iya juga ya. Kelihatannya kan kalau orang gara-gara ngelihat gue fashion people, terlahir dari orang-orang yang ngerti mode. Kagak belajar juga, gue terpapar juga. Aslinya mana kampung. Oh gitu, Ember. Mak. Yang mainnya di depan musola, bajunya baju olahraga sekolahan. Ngerti. Belum ganti Yang- baju, biar sekalian kotor. Pulang cuma naruh tas, lu keluar lagi. Iya. Iya. Berarti lu itu dong ada jadwal-jadwalnya setiap jam berapa lu keliling rumah temen lu, neriakin sama temen lu dari luar. Iya. Kadang Soalnya- gue yang diteriakin juga. Oh, kadang lu yang nyamper, kadang lu yang disamper. Bukan. Yonis. Sorry. Bakar dia, bakar. Itu tuh gue happy sih. Iya kan? Lu punya masa kecil Menyenangkan. kampung Iya. juga kan? Iya, gue juga. Kampung juga kan? Apalagi sama sepupu-sepupu cowok gue dulu kayak main-main petasan gitu-gitu. Gue kan one of the boys. Asik. Oh, iya. Sama ini dulu ngumpulin buah ceri. Iya. Di pohon, lu tau gak sih? Main Pohon. masak-masakan. Gue enggak. Enggak. Yang merah-merah kecil-kecil Merah-merah kan? kalau belum matang Yang ada hijau. di ini, Mak, film Pengabdi Setan bukan sih? Itu buah ceri ya, nggak nonton gua. Tapi buah kalau kata kita mah itu bukan ceri, itu mah Delima. bukan delima. Apa ya buah apa ntar lu cari dah. Yang isinya tuh kayak bulir-bulir warna kuning coklat gitu. Pomegranate. Enggak kecil deh, sekecil-kecil. Delima. Sekecil-kecil lenca. Kesemak. Sawo. Lenca, lu tau lenca nggak? Nggak tahu. Kayak di sambel. Tapi gitu ada deh, pokoknya tahu. Kinca. Kampung. Bukan Lenca, kinca. lenca. Lenca. Lenca tahu gue yang bulat-bulat Nah, ya. itu kalau mirip begitu tapi bukan mateng gitu. Enak. Dulu Pomegranate. bukan. Kiwi. Ting. Gua. Yang gue banggain adalah satu, gue glow up. Oke, tapi itu Tapi itu kata siapa? Tapi everybody talks about it. Oh, berarti ya itu bukan yang enggak orang Nggak, tapi ngomongin. nggak tanya. di balik itu tuh kayak gue ngerasa berangkatnya dari mana? Berangkatnya kan dari kayak gue habis diinjek-injek, Iya. gue diselingkuhin segala macam. Sama Terus oknum ini. sama si oknum. Udah ketemu belum sih? Katanya dicari polisi. Kayaknya udah lunas ya. Sampai akhirnya gue punya the guts untuk waktu itu dia kayak ngontak gue untuk minta maaf. Yes. Gue tunjuk-tunjuk depan mukanya.
bener-bener gue bilang ke dia kayak you're the shittiest person I've ever met, not just as a boyfriend, even as a person you're the shittiest person. like so many things that you're lack of. Iya lagi. Gue bilang gitu ke dia kayak you disrespect me. Yes. And all I did was be the best girlfriend for you. Yes. And all you did was shit. Gue bener ngomong kayak gitu dan gue bilang kayak, tapi gue bangga banget sama diri gue karena gue glow up. Gue glow up, I can do whatever I want yang gak akan pernah bisa gue lakuin dulu just because gue takut lo bandel. Anjir. Gue takut lo ngerasa gue tinggalin. Dan all I did was kayak burdening myself with so many things and now I did everything. Gue bilang sama dia, gue kayak gue musikal, gue main, gue grow everything that I have within. Terus tapi gue bilang aja ke dia, and this is the punchline. Gue bilang gini, but thanks to you, gue bersyukur juga gue ketemu lo. Karena gue ketemu lo, gue tahu gue mau apa dan gue mau siapa dan itu bukan lo. Mic drop. Mic drop. Boom! Boom! Duar! Jaya! Dar! Taktik boomware. Lu main gak sih taktik boomware? Main dong. Kita klitik, boom, Ini sama jewer. Iya, itu. Itu yang lo banggakan. Kenapa nggak pernah ada orang yang nanyain hal itu? Karena lo gak pernah cerita. Karena Iya. bingung juga itu kayak nanyanya gimana. Tapi itu mantep sih. Itu mantap puas sih, itu Ma. gong. Tapi itu hati gue bener-bener lowong. Iya sih. Lempeng, gong, langsung hilang semua beban-beban di hati gue beserta berat badan gue setelah itu langsung kurus. Itu sebelum umroh berarti? Sebelum murah banget. Slay, Sebelum mampus. Jadi gue meninggalkan tanah air. Asik. Memasuki tanah suci Yes. dengan clean slate. Slay. Oh. Ya, tapi itu gue bangga sih. Bangga, itu lo patut berbangga. Karena gue ngerasa kayak even so many people juga yang mungkin berangkat dari tempat yang sama gue. Iya. Ini maksudnya gak terjadi sama gue doang ya? Rawamangun. Iya bisa, Rawamangun bisa, Jatiwaringin bisa. Mana tergantung Gang Sodong, Gang Sodong. Gue bisa Tempat yang sama tuh maksudnya apa? dark place, that dark place gitu. Oh, iya. Toxic Toxic relationship. relationship. Dan toxic relationship itu bukan keluar ya, tapi kabur dari toxic relationship. Pada akhirnya kayak membangun dirinya, develop dirinya gitu kan. Yes. Nah, tapi nggak semua orang get the chance untuk kayak gue mungkin Betul. nge-confront. Mungkin ini kayak nasib yang baik aja buat gue dikasih lahannya, kesempatannya untuk gue nge-confront and I did it. Dan itu lega banget ya, Ma. Lega banget, parah. Langsung kayak I walk out kayak bebek giniin, tuh kalau giniin kunci mobil kayak di kepala gue tau gak sih scene-scene yang belakangnya meledak? Iya. Power Rangers ya? Nggak, meledak terus dia jadi ngondek ya sekarang. Duar! Nih. Dar. Mbak. Sandok. Duar! Ecang! Langsung kayak. Tapi kalau video ini lewat ke lo dan membuat lo nonton, ini adalah sebuah tanda. Keluarlah kau, kaburlah kau. Iya. Betul. Tapi memang setelah itu gue langsung ngomong ke orang-orang yang curhat ke gue tapi pasangannya toksik. Gue bilang kayak lo nggak bisa putus baik-baik dan lo nggak akan pernah bisa putus baik-baik dari hubungan toksik. Dan nggak akan juga selamanya dapat closure ya, Ma? Jangan berharap closure, justru itu lo buang waktu dan tenaga lo nungguin closure. Yes. Kabur aja. Itu dia. Kabur aja. Karena bener ya, nggak bisa keluar tapi kabur karena seperti dikurung di dalam satu ruangan tanpa pintu. Kadang memang kita harus bobrok temboknya Iya. untuk cabut dari situ sekarang, lari sayang. Betul, karena percayalah toxic relationship itu lingkaran setan. Yang fasenya gitu-gitu aja, isinya akan gitu-gitu aja. Yes. Kabur, Mbak. Dengerin kedua setan ini yang berbicara. Setan rumah boru. Itu sudah kemarin. Beda episode udah lewat. Salah. Itu aja adalah dia 3 tadi, guys. question of life. Yes. Ya, pasti dapet dong gambarannya. Nah, bisa nih lo pakai di tongkrongan atau misalnya lagi kumpul keluarga. Ya, Kan bisa. kita biasanya deket-deket sama sepupu-sepupu tapi nggak pernah tahu tentang hidupnya. Betul. Pakailah 3 question of life ini. Ngobrol. Oh, kalau gue nanti kumpul sama sepupu gue puterin aja video ini. Kita tonton aja deh. Asik. Tapi nanti kalau misalnya lo pengen lagi kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita masih ada stoknya. Iya, Tenang aja, tenang bakal aja. kita jawabin juga. Dan kalau pengen ngejawaban di komen, Iya. kalau aku kayak gini Kak, silakan Mbak, silakan aja ya. Karena ini Iya. bisa jadi apa ya? Bentuk lain dari journaling ya. Betul. Kalau cerita-cerita aja di komen Kak, kita bisa cerita-cerita di sini. Dan kita Boleh. bacain loh. Soalnya kemarin ada yang komen juga, kita bacain dan kita taruh di story kita. Betul. Jadi orang-orang ikut baca, lo sharing pengalaman. Bahkan ada yang komennya kita jadiin topik podcast juga. Iya. ada. Jadi ayolah jadi
freelancer kreatif Ryan. Jadi ngasih beban kerjaan ya. Ya udah kalau gitu thank you so much sekali lagi. Kalau misalnya ada salah-salah kata dari Raya Andre Pila, kalau misalnya tersinggung, ya berarti tandanya apa? Berubah. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.